Sobat Pinus, apa yang jadi penyeimbang hidup bagi orang-orang yang tinggal di ibu kota Jakarta? Nah, beberapa hari yang lalu kami mengikuti Bodro Sewu dengan grup Sewu Ayu, yang mayoritas beranggotakan ibu-ibu dan mereka memainkan gamelan. Terima kasih. Jadi kami ini mau pentas ke Museum Mayang ya, Mbak ya, tanggal 23 Juli 2023. Sebenarnya selain untuk nguri-nguri kebudayaan, kita juga pengen aktualisasi diri ya. Karena kita selama ini kan sudah berlatih, mungkin udah lebih dari 1 tahun ya. Sudah lebih dari 1 tahun dan kita juga pengen mengenalkan. Terus kita juga mengenalkan tempat latihan kami di Bodro Sewu, di mana kami itu berlatih setiap seminggu sekali. Satu itu. Itu pertama pukul 2 kali pukulan. Oh, 2 kali pukulan. 1 kali pukulan. Kalau kita pentas itu kan juga semakin banyak orang yang tahu ya, bahwa musik tradisional khususnya gamelan itu juga ternyata masih kita jaga, kita rawat, dan kita juga pengen semua juga kenal, karena di sini juga nggak cuman yang seumuran kita yang belajar, tetapi juga dari yang muda, dari usia 17 tahun juga ada, sampai yang sampun sepuh ya, udah hampir 70 tahun juga ada yang belajar untuk mengenal lebih lanjut musik tradisional Jawa ini. Juga sempat lihat teman kita yang latihan di sanggar lain, juga latihan di tempat kita itu mau nabuh di luar negeri. Kita juga wah jadi termotivasi, kita juga bisa loh, bisa nabuh ke tempat lain. Tapi tentu saja juga ini ada teman dia komposer, Andi Bayo. Nah, dia mengajak kolaborasi musik musik modern dengan tradisional. Waktu dia ngelihat permainan kita ya, karawitan kita itu. Iya, seperti itu sih Mas. Jadi ya kepingin banget tentu saja. Siapa tahu nanti ada yang ini ya, yang ngajak kita pentas di luar negeri, dan nggak cuman musik tradisional tapi juga membawa budaya yang lain, seperti membatik atau yang lainnya. Ya. Di Bodro Sewu Galeri yang terletak di bilangan Radio Dalam, Jakarta Selatan ini, kita tidak hanya bisa belajar menggamel gitu ya, belajar tentang gamelan, tapi juga bisa belajar membatik. Untuk jadwal nanti silakan hubungi Instagram yang ada di layar ya teman-teman ya. Jadi di sana itu memang jadi sebuah spot gitu untuk mempelajari budaya Jawa. Dari artikel yang saya baca, di dalam musik gamelan ada yang namanya ngumbang nginsep, yaitu seperti suara kumbang, wung 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 gitu ya. Jadi memang dibuat jarak. Tapi uniknya, saat gamelan dimainkan bersama-sama, terciptalah sebuah musik yang hidup. Terjadi pencampuran suara baru yang memberikan kenikmatan wung wung tadi. Nah, ini menjadi sesuatu yang sulit dianalisa menurut teori. Bagaimana instrumen musik dengan getaran-getaran berselisih ini bisa menghasilkan musik yang begitu indah. Iya, latihan untuk pentas besok itu kurang lebih mungkin sekitar 6 bulan kali ya. Tapi seriusnya mungkin 3 bulan terakhir nih. 3 bulan terakhir ini kita baru serius untuk latihan besok, karena sebelumnya beberapa di antara kami juga sudah pentas di Sarinah sih. Jadi kita memberanikan diri untuk katanya naik kelas ya. Pentasnya di Museum Mayang, di mana banyak yang nonton lebih
pakar, lebih ahli gitu. Jadi bisa sekaligus mengkritik kita, memberikan masukan kita, apakah kita sudah latihan dengan baik seperti itu. 2126 dapat 21551 nih Pak. Iya. Iya. Dan lagu-lagunya banyak yang baru dibandingkan waktu kita pentas di Sarinah. Jadi Iya. beberapa lagu baru pakai slendro, tingkat kesulitannya lebih tinggi. Iya, Jadi buat kami cukup agak bukan kesusahan sih, tapi apa ya? Menantang. Iya, Challenge. menantang. Challenge-nya beda. Betul, Iya. challenge-nya beda gitu. Jadi perlu konsentrasi yang lebih tinggi gitu. Iya, iya. Keunikan lainnya dalam musik gamelan terletak pada jumlah pemain. Musik gamelan dapat dimainkan secara tunggal, satu instrumen saja, gabungan 2 atau 3 instrumen, bahkan hingga 20 instrumen atau lebih, atau ensemble gitu ya. Para pemain gamelan profesional itu, baik secara perseorangan maupun kelompok, dapat dengan mudah bergabung dengan pemain lain, meskipun mereka belum pernah berlatih bersama. Sering pula dijumpai seorang pemain gamelan profesional dapat bertukar alat musik dengan pemain lain dalam suatu pagelaran musik. Hal-hal begini bisa dilakukan karena pada diri para pemain gamelan ini sudah ditanam rasa saling bersimpati, saling mengerti, dan saling menghayati satu sama lain. Inilah yang dalam bahasa Jawa disebut podo ngerasake. Ibu-ibu ini kan beragam dari suku-suku yang berbeda. Ada yang dari Batak, ada yang dari Jawa sendiri, ada yang dari luar negeri, dan dari Jawa pun juga belum pernah latihan gamelan. Jadi ya kesulitan itu pasti ada. Contoh, kalau Jawa itu hanya cukup jirolu misalnya dengan angkanya, tapi kalau sudah ibu-ibu yang bukan Jawa ini juga susah sekali menjelaskan jirolu itu, bisanya hanya 1, 2, 3, dan itu sulit untuk mengajarkan untuk seni Jawa. Jadi selain uri-uri budaya ya, jadi kita niatnya tuh pengen nampil di museum wayang. Nah itu emang udah, kalau udah bisa nampil di situ rasanya kayak emang udah achievement banget gitu ya. Jadi kayak biasanya kalau yang nampil di situ biasanya dalang-dalang. Jadi kita motivasinya ya kayak seneng aja gitu. Kita niatnya untuk bersenang-senang aja gitu rasanya. Kayak udah rasa kayak achievement aja gitu. Jadi kita ini memang gabung-gabungan ya, maksudnya nggak harus yang udah jagoan yang tampil gitu, enggak, tapi kita pengen benar-benar memberikan experience juga kepada yang baru berlatih untuk berani tampil seperti itu, berani untuk memberikan informasi kepada yang lain melalui penampilan kami seperti itu. Tantangan terbesar ya kalau karena kami ini kan bukan pemain profesional ya di karawitan, jadi ada yang sekedar hobi, ada yang memang kepengen belajar karawitan, jadi kadang-kadang background seninya juga berbeda-beda, jadi tingkat pemahaman terhadap musiknya juga berbeda-beda. Jadi menyatukan semua itu supaya kita bisa selaras itu perlu latihan terus menerus. Kemudian ada juga yang grogi, ada juga yang grogi. Jadi aduh nggak berani karena takut. Wah ini bagaimana meyakinkan supaya bahwa ini bukan masalah perfeksionis
kita gitu ya, tapi yang penting kita berani dan kita menampilkan apa yang sudah kita pelajari selama ini, itu sih. Oke, Ya. kalau saya mungkin saya tambahin background kita tadi beda-beda juga Beda-beda. ya. Ya profesinya dari sisi profesi beda-beda. Jadi ada yang banker seperti Mbak Reni atau saya Sama juga Gayatri, ya. ya. Terus ada juga yang profesi lainnya, ada yang dari sekretariat ASEAN, terus kemudian ada yang dari ITDC. Ada ibu rumah tangga Ada yang juga ibu rumah tangga, di grup lain juga ada yang dokter, Iya, iya. ada yang pengacara, beda-beda sekali profesinya, sehingga waktu untuk kita bertemu berlatih bersama itu juga perlu kesepakatan seperti itu. Jadi kalau misalnya ini kita H-1 minggu dari pentas pun kita juga nggak semuanya bisa kumpul, tapi kita berusaha keras untuk mengharmonisasikan satu dengan yang lain, mengkompakkan satu dengan yang lain, sehingga kita tujuannya satu ya, bisa mengenalkan budaya ini ke khalayak yang lebih luas, seperti itu. Kayaknya aku baru pertama kali main pas Mei atau Juli tahun kemarin kalau nggak salah ya. Jadi emang udah pas setahun nih aku mainnya gitu. Tapi untuk pentasan ini kita baru mulai, kayaknya kita latihan sebulan atau 2 bulan, sekitar sebulan 2 bulan. Menurut aku tantangan terbesar tuh kan kalau nggak salah ya tuh lagu-lagu gamelan tuh ada tingkat kompleksitasnya gitu ya. Kalau nggak salah lancaran atau ladrangan tuh yang paling rendah, yang nggak terlalu rumit. Nah terus ke atas yang paling tinggi kompleksitasnya tuh karawitan kalau nggak salah ya, karawitan ya. Jadi ini kita kebanyakan mainnya karawitan, jadi emang kayak susah gitu. Jadi kayak itu menurut aku tuh tantangan yang paling terbesar, kita kebanyakan main karawitan tuh agak rumit rasanya gitu. Kalau lancaran atau ladrangan ya kita tuh mainnya tuh lihatnya tuh notasinya aja gitu, kayak ya udah ditulis ya, jadi kita mainnya gitu aja, kayak sejauh itu aja. Tapi kalau karawitan tuh rasanya kayak harus dengerin gendangnya, kayak kalau gendangnya ganti nanti harus kayak gini, atau enggak bisa berlanjut sampai kendangnya ganti gitu. Kita harus kayak bener-bener denger banget gitu, teliti banget pokoknya karawitan. Dan juga kalau buat bonang tuh rasanya ada beberapa teknik, jadi biasanya tuh kalau lancaran atau ladrangan kayaknya cuma gembiangan gitu, tapi ini sekarang kita mainnya mipil terus semarangan gitu-gitu, jadi emang agak susah gitu, jadi benar-benar harus teliti rasanya gitu. Jadi karena kita berlatar belakang yang berbeda, kita berusaha keras untuk di satu grup WhatsApp itu kita saling saling menyapa satu sama lain. Terus kemudian kalau setelah latihan kita juga kirim videonya ke grup WhatsApp, juga ke IG. Jadi teman-teman juga bisa saling lihat, oh salah saya di sini, kekurangan saya di sini, seperti itu. Dan itu tidak menjadikan teman-teman jadi wah aku kok takut salah gitu, enggak, kita memang berproses ya. Berproses untuk menjadi lebih baik. Ya kita toh bukan untuk mengejar strata 1, strata 2 gitu ya. Tetapi kita benar-benar pengen nguri-uri, pengen melestarikan kebudayaan dan mengenalkannya ke khalayak yang lebih luas, seperti itu. Kalau ya solusinya sih salah satunya pasti sering latihan lah, kayak harus benar-benar harus kayak ada orang gitu latihan bareng gitu, jadi tahu cue-nya gitu. Tapi kalau aku sendiri aku ngambil kayak kalau di rumah aku suka latihan, aku ambil setumpuk baju gitu. Terus aku susunin kayak bonang, jadi 7 baju di atas, terus 7 baju di bawah gitu. Terus aku ambil kuas gitu. Terus aku mainin rekaman latihan kita di HP aku, terus sambil dengerin aku coba ngikutin gitu. Jadi aku coba latihan di rumah tuh kayak gitu. Gitu, karena emang jarang temen aku yang kayak pada main gitu. Terus tapi mereka senang juga untuk aku, karena mereka tahu aku dari dulu aku suka gamelan, tapi kayaknya nggak ada kesempatan, maksudnya nggak
nyari kayak tempat yang deket rumah, terus apa waktunya pas gitu-gitu. Jadi mereka juga senang aku bisa jadi main gamelan gitu. Jadi ya they're happy for me gitu. Ya. Nah, tibalah saatnya gladi resik karena memang besoknya adalah waktu untuk tampil di Museum Wayang. Dalam sebuah pertunjukan karawitan, sudah ada pembagian wilayah kerja dari pemimpin lagu, pemimpin irama, hingga pengimplementasi irama. Semua unsur itu bekerja sama secara otomatis meskipun tidak ada konduktornya. Semua pemain sadar akan perannya masing-masing. Kalian menurut Mbak Reni kali siapa latihan sing paling niki Demung Saron sing cepet misalnya Bodro Sewu dan sebagainya. Oke. Ya. Maksudnya gini ya. Kompak sih sebenarnya Terus masuk ke A2 lambat. Harapan untuk yang teman-teman yang lebih muda, di sini kan yang latihan ada yang 17 tahun, ada yang 20 tahunan ya. Kita memiliki tradisi yang sangat indah, bahkan diakui dunia oleh UNESCO, yaitu gamelan ini diakuinya pada tanggal 15 Desember 2021. Nah, karena kita udah diakui sebagai warisan budaya dunia nih oleh UNESCO, kita harus melestarikan, mempertahankan dan mengenalkan ke adik-adik kita, bahkan ke anak-anak kita. Dan ini saya rasa mereka juga setelah tahu tertarik, antusias seperti itu. Dan kalau saya lihat di sini yang usia 20 tahun bahkan yang 17 tahun ini sekolahnya juga tidak semuanya di dalam negeri, ada yang sekolahnya di luar negeri. Dan pas mereka pas liburan datang ke sini, mereka berlatih nih, ada yang mereka berlatih. Ternyata menyenangkan sekali kalau kita tuh kenal budaya aslinya kita seperti itu. Itu sih. Ada tambahan Mbak Reni? Kalau saya sudah setuju dengan apa yang dibilang sama Bu Gayatri. Juga Bu Gayatri ini termasuk rajin untuk posting di media sosial tentang karawitan. Setiap habis karawitan pasti akan ada upload di Instagram itu terutama ya, terus kemudian share story gitu. Nah dari situ kami ini yang kami ini yang berlatih ikut menyebarkan, jadi supaya makin banyak yang mengetahui tentang latihan karawitan ini. Udah banyak sih memang yang nanya ya, itu latihannya di mana gitu, terus bagaimana. Nah itu menurut saya itu sudah bagus ya. Mungkin kita perlu masuk ke TikTok karena anak muda itu ininya sekarang di TikTok, bukan di FB lagi, bukan di FB lagi tapi di TikTok. Nah seperti itu. Kita kalau mau masuk ke anak-anak muda ya mungkin kita mencari jalur media sosialnya yang banyak diterima anak-anak muda ya. Itu aja sih. Ya mungkin aku tambahin Mbak, jadi nggak cuman saya aja, Gayatri aja yang nyebarin ke IG, karena sebenarnya yang ngelola secara materi untuk konten materi untuk desain itu anak saya Mbak Reni. Jadi kayak misalnya besok kita pentas di Museum Wayang itu yang membuat konten, membuat flyernya itu anak saya. Never forget your roots. Pokoknya jangan sampai melupakan akar-akar kita yang di Indonesia gitu pokoknya. Ya, itu aja.
Oke Sobat Pinus, stay tune ya. Tunggu kisah selanjutnya tentang Sewu Ayu dari Bodro Sewu Galeri ini. Salam budaya.